perkembangan teknologi informasi di Indonesia luar biasa. Pengguna Twitter, pengguna Facebook yang terbanyak di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Dan kalau kita lihat jumlah gadget, jumlah mobile phone yang dipakai oleh orang Indonesia juga luar biasa. Menurut data ada sekitar 150 juta HP yang dipakai oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tahun lalu impor kita mencapai 52 juta. Jangan-jangan tahun ini akan terus meningkat. Di era teknologi informasi memang kita tidak bisa menghindar pertumbuhan yang tinggi di industri informasi, komunikasi, dan teknologi. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian pasar yang besar itu juga bisa kita manfaatkan untuk membangun industri yang tangguh. Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Untuk membahas masalah ini telah hadir tamu istimewa, 2 orang tidak tanggung-tanggung, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Bapak-bapak, terima kasih telah hadir. Kita ingin berbicara mengenai industri ICT. Bagaimana kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menemukan jutaan ponsel ilegal saat merazia Pusat Perdagangan Ponsel pekan lalu. Potensi kerugian negara akibat penggelapan ponsel itu mencapai triliunan rupiah. Tiap tahun 50 juta ponsel diimpor ke Indonesia senilai lebih dari 20 triliun rupiah. Jumlah itu kurang lebih sama dengan jumlah ponsel ilegal yang masuk di pasaran. Intinya ini diisi dengan produk buatan dalam negeri, ya kan? Nggak mau konsumsi buatan dalam negeri kok justru mengkonsumsi barang-barang yang diselundupin dari luar. Nah, ini nggak benar. Ya, kalau estimasi kasar ini triliunan lah, karena banyak sekali konsumsi handset kita tuh kan puluhan juta ya tahun lalu. Dan kalau negara dirugikan, sebenarnya rakyat dirugikan. Jadi ini nggak benar. Nah, ini akan kita sikapi. Banyaknya ponsel ilegal karena pasokan dalam negeri tidak sanggup memenuhi kebutuhan ponsel yang sangat tinggi. Setidaknya terdapat 250 juta nomor ponsel yang terdaftar di Indonesia. Betapa besar potensi industri ponsel dalam negeri? Sayangnya, hampir seluruh ponsel yang ada di pasaran adalah produk impor. Bahkan merek lokal pun masih mengandalkan barang dan komponen impor. Membuat ponsel bukanlah perkara sulit bagi putra bangsa. Tinggal bagaimana pemerintah mendorong industri dalam negeri agar memiliki daya saing dan masyarakat bangga menggunakannya. Pak Gita, saya ingin mulai dari Pak Gita, karena Pak Gita baru belusukan ke pasar HP. Apa yang didapat Pak Gita dari apa perjalanan inspeksi mendadak? Banyak, tentunya banyak produk-produk yang dijual itu tidak sesuai dengan peraturan. Peraturan itu tentunya peraturan K3L. Ya, jadi harus sesuai dengan semangat-semangat ini, harus nyaman, selamatannya juga ada, kesehatannya, dan ramah lingkungan. Nah, ini banyak sekali pelanggaran. Contohnya, label itu tidak menggunakan bahasa Indonesia. Terus kartu garansi itu juga dijiplak. Ada bahkan kartu garansi yang dicetak tahun 2005 untuk produk yang baru keluar beberapa minggu yang lalu. Terus juga tidak menggunakan IMEI, nomor IMEI atau nomor manufaktur yang semestinya harus diregistrasi dulu. Dan ini banyak sekali yang dijual di tempat yang kita... Pak Gita, ketika Pak Gita memilih untuk melakukan sidak ini, itu dasarnya karena memang Pak Gita melihat data yang luar biasa mengenai penjualan alat-alat elektronik atau mendapatkan informasi bahwa memang banyak barang-barang ilegal? Sudah jadi bahan omongan ya di kalangan konsumen dan juga pengusaha. Dan kita tentunya semangatnya adalah agar barang apapun itu dimanapun di Indonesia yang didagangkan itu sesuai dengan peraturan, ya. Dan sangat disayangkan banyak yang kita temukan tuh bukan hanya melanggar peraturan K3L aja, tapi barang selundupan.
Jadinya untuk satu handphone yang harus didatangkan dari luar, itu adalah satu handphone yang sebetulnya bisa dibuat di dalam negeri. Apalagi satu handphone yang harus diselundupin dari luar negeri. Itu akan lebih merugikan negara dan rakyat. Nah, ini ke depannya. Jadi aspeknya itu ada dua ya. Pertama adalah ternyata ada banyak barang yang seharusnya kita bisa produksi. Betul. Yang kedua, barang yang ada di pasar sebagian legal, sebagian ilegal. Betul. Berapa angka yang ada di perdagangan alat komunikasi seperti mobile phone ini? Pastinya kita nggak tahu, tapi estimasi kita itu 10-15% dari total angka yang dikonsumsi. Jadi kalau tahun lalu 52 juta handphone, ya besar sekali, 5-7,5 juta unit. Dan kalau setiap unit itu harganya $100, ya itu lumayan, jadinya $5 miliar yang hilang. Atau kalau $400 per unit itu akan lebih besar lagi. Nah ini semangatnya bukan hanya agar konsumen di dalam negeri ini lebih cerdas, lebih bertanggung jawab, lebih bijaksana, tapi ujung-ujungnya adalah industrialisasi untuk hal-hal yang sangat bisa dilakukan di dalam negeri. Dan ini akan menguntungkan negara, rakyat. Baik, Pak Hidayat, kalau kemudian kita melihat atau mendengar penjelasannya Pak Gita itu, dari kajian di Kementerian Perindustrian sendiri Pak Hidayat, seperti apa peta produk-produk gadget kaitan ICT yang ada sekarang ini, dan apakah memang sebagian itu merupakan barang yang seharusnya bisa kita produksi sendiri? Ya, secara potensi Indonesia saya kira sudah bisa memulai memproduksi sendiri. Bahkan sekarang ini barang-barang local brand itu sudah lebih dari 10, meskipun tentu dengan berbagai masalah sebagai pemula mereka belum bisa compete dengan gadget dan juga barang-barang elektronik yang datang dari luar. Yang kedua, sebetulnya khusus menyikapi HP dan juga komputer tablet. Ini sebetulnya kan sekarang penggunanya terus meningkat karena lifestyle orang Indonesia tuh, terutama middle income group yang sekarang ini bertambah jumlahnya, menggunakan HP dan komputer tablet itu sudah keharusan mulai dari anak-anak itu. Juga daya beli yang meningkat. Jadi bersama dengan itu kami juga sekarang ini coba kita tengok datanya. Tahun 2012 kemarin kita dari database yang ada di perindustrian kita mengimpor lebih dari 50 juta unit. Tahun ini diperkirakan 70 juta unit. Jadi mulai 2012 Kementerian Perdagangan dan Perindustrian mengeluarkan keputusan menteri masing-masing. Dari perindustrian kami menyikapi derasnya import ini dengan cara mulai melakukan yang tadi disebut, kita seluruh HP yang ada itu didaftarkan sebagai tanda pendaftaran IMEI tadi, International Mobile Equipment Identity. Jadi dengan begitu mereka nanti baru bisa mendapatkan surat izin untuk impor. Dan seleksi itu terus kita lakukan mulai 2013 awal ini sudah kelihatan. Ini juga sebenarnya kepentingannya antara lain selain menjaga kualitas, kita juga menjaga konsumen dari barang-barang palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan sekarang itu semua sudah mulai under control. Semuanya diverifikasi yang impor dengan nomor IMEI tadi. Dan kita juga sudah memfasilitasi para importir dengan para pabrikan. Karena industri komponen sudah tumbuh sekarang banyak dan mereka mau difasilitasi pemerintah untuk mulai bersinergi untuk bisa mulai bekerja. Dan saya mentargetkan kira-kira 2014 sudah bisa berproduksi sendiri. Dan yang terakhir ada perusahaan besar yang worldwide size-nya dan terkenal, Foxconn, itu confirm tahun ini akan masuk bekerja sama dengan perusahaan lokal
Baik, Pak Hin, nanti saya akan tanya lagi. Apakah memang industri ini menjadi salah satu unggulan yang akan kita kembangkan? Namun kita harus jeda saat, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.